Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wahyuni. Saya berkuliah di Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni dengan program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan materi pengantar kewirausahaan, yaitu strategi kewirausahaan. Adapun topik pembahasannya berupa pengertian, jenis-jenis, manfaat, pengertian waralaba, dan jenis-jenis waralaba. Topik yang pertama yaitu tentang pengertian strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan adalah serangkaian rencana dan tindakan yang diambil oleh seorang wirausahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya yang meliputi pencarian atau penciptaan peluang usaha, pencarian atau penciptaan keunggulan usaha, dan pengambilan kebijakan serta pedoman yang terintegrasi. Yang kedua yaitu jenis strategi kewirausahaan, terdiri dari beberapa. Yang pertama, strategi harga. Bagaimana cara kita menetapkan harga yang sesuai dengan standar dan kebutuhan pasar. Yang kedua yaitu strategi USP, Unique Selling Point, yaitu menentukan keunggulan produk atau layanan yang membedakan dari pesaing lainnya. Yang ketiga, strategi pemasaran, melakukan kegiatan pemasaran untuk memperkenalkan produk atau layanan ke pasar. Yang keempat yaitu strategi pertumbuhan bisnis, yaitu bagaimana cara kita berfokus pada pertumbuhan bisnis dengan cara meningkatkan penjualan, ekspansi ke wilayah baru atau diversifikasi produk. Yang kelima, strategi kreatif, kemasan dan konten produk, yaitu menambah nilai produk dengan kemasan dan konten yang menarik. Yang keenam, strategi biaya, bagaimana cara kita menekankan pada keunikan produk yang ditawarkan dengan harga yang tentunya terjangkau. Yang ketujuh, strategi inovasi, yaitu melakukan inovasi secara berskala untuk mempertahankan konsumen dari pesaing. Yang kedelapan, strategi membangun brand yang kuat, yaitu membangun brand yang kuat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kesembilan yaitu strategi membuat konten marketing yang menarik. Bagaimana cara kita membuat konten marketing yang menarik untuk menarik minat konsumen. Yang kesepuluh, memanfaatkan media sosial, yaitu memanfaatkan media sosial dengan tepat untuk memperkenalkan produk atau layanan ke pasar. Selanjutnya adalah materi tentang manfaat strategi kewirausahaan, yaitu memberikan arahan dan tujuan pergerakan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan komunikasi dan motivasi orang-orang yang terlibat dan mengetahui prospek bisnis. Kemudian, membantu perusahaan untuk memenangkan persaingan pasar dan mencapai target bisnis yang dituju. Yang keempat, membantu perusahaan untuk menghadapi tantangan dan risiko bisnis yang mungkin terjadi. Selanjutnya, membantu perusahaan untuk mengembangkan inovasi dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Selanjutnya, membantu perusahaan untuk membangun brand yang kuat dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, membantu perusahaan untuk memanfaatkan media sosial dengan tepat untuk memperkenalkan produk atau layanan ke pasar-pasar yang menjadi pusat. Yang keempat materinya yaitu tentang pengertian waralaba. Waralaba itu sendiri adalah bentuk kerjasama antara pemilik merek dagang yang akan mendelegasikan mereknya kepada pihak lain. Pihak lain ini perlu membeli izin untuk pemakaian merek tertentu untuk menjalankan usaha. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis waralaba yang ditemukan di wilayah Indonesia. Yang pertama, berdasarkan produk yang ditawarkan. Terdiri dari waralaba produk, memberi lisensi kepada mitranya untuk menyalurkan produk yang dihasilkan oleh franchisor. Selanjutnya, waralaba jasa, yaitu memberi lisensi kepada mitranya untuk menyalurkan jasa yang dihasilkan oleh franchisor. Selanjutnya, waralaba campuran, memberi lisensi kepada mitranya untuk menyalurkan produk yang dihasilkan oleh franchisor berupa jasa dan produk fisik. Yang kedua, berdasarkan asalnya, waralaba mancanegara, yaitu merek yang berasal dari luar negeri. Waralaba dalam negeri adalah merek yang berasal dari dalam negeri. Selanjutnya saya akan menyimpulkan kesimpulan dari podcast Kaki Lima Universitas Negeri Padang pada episode keempat. Narasumber pada podcast episode keempat yaitu Haji Erwin Yunas, SEMM, dengan judul Gebiar Kuliner sebagai Destinasi Wisata. Menurut saya, salah satu kunci untuk sukses adalah doa dari ibu. Kita di daerah mempunyai banyak sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Masyarakatnya sendiri yang merupakan pedagang tentunya begitu banyak memproduksi kuliner yang ada di daerah Sumatera Barat. Sesuai dengan judul, pada episode kali ini narasumber kita memberi contoh pada daerah yaitu Payakumbuh, yang merupakan salah satu bagian dari Sumatera Barat, yang awalnya merupakan kota Batiah dan Gelama yang termasuk ke dalam kuliner yang ada di Sumatera Barat. Namun selang beberapa waktu, kedua kuliner tersebut mulai sedikit diproduksi karena mulai berkurangnya para wisatawan yang ingin membelinya dan keingintahuannya pun mulai berkurang. Sampai pada akhirnya dibuatlah Sentara, yaitu PT rendang di sebuah daerah di kota Payakumbuh yang
dijadikan sebagai pusat kuliner serta tempat wisata untuk para pendatang atau pengunjung yang ingin melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan rendang. Dengan cara ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, bahkan kota Payakumbuh itu sendiri dengan menjadikan kuliner yang mereka miliki sebagai destinasi wisata, sehingga membuat rendang menjadi makin mendunia dan tetap menjadi makanan terenak di dunia. Jadi, kesimpulannya dan intinya adalah jika kita ingin membuat sebuah tempat atau sebuah daerah menjadi pusat destinasi, tidak hanya dari keindahan alamnya saja, keunikannya atau bahkan ada istiadat di dalamnya, tetapi kuliner pun bisa kita jadikan sebagai destinasi wisata, sehingga para generasi muda pun bisa berinovasi, berkreasi dari bidang dan dari cara apapun agar bisa mengembangkan sesuatu yang bisa dijadikan peluang usaha. Selanjutnya yaitu episode 5. Pada podcast kali ini narasumbernya itu Dores Flantika, seorang wirausaha muda yang memiliki keinginan untuk mengubah nasib diri dan keluarganya dengan cepat. Beliau ternyata bukanlah dari orang yang mencukupi dari segi ekonomi sehingga membuatnya memulai usaha dari SD atau berjualan. Niatnya yang begitu kuat ingin mengubah nasib keluarganya yang membuatnya sesukses sekarang. Menurutnya, menjadi seorang pengusaha bukanlah pilihan yang mudah. Seorang pengusaha itu adalah orang yang berani mengambil resiko, apalagi bangkrut yang merupakan resiko terbesarnya. Kita harus berani mengembangkan suatu usaha yang kita bangun dan juga membangun usaha yang baru yang mungkin tentunya mempunyai strategi dan taktik yang bagus untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Jadi inti yang beliau sampaikan, kalau kita mempunyai keinginan untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses, kita harus berani mengambil segala risiko dalam perusahaan. Jangan hanya bergantung pada satu usaha saja, tetapi juga membangun usaha yang lain yang tentunya berbeda dengan usaha yang sebelumnya kita bangun. Kita juga harus mempunyai niat yang kuat, rasa ingin tahu, gigih, dan tidak mau menyerah dalam menemukan solusi dalam usaha tersebut jika terjadi masalah atau mungkin hal yang tidak kita inginkan. Mungkin hanya sekian dari saya. Terima kasih sudah mau menonton sampai akhir. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And next see you video.